Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin, namaku Putrinta Guru Surbakti dari Kota Medan, Sumatera Utara. Untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-94, Duta Inspirasi Indonesia berkolaborasi dengan Kemenpora RI mengadakan lomba esai nasional. Dan beruntung banget nih, aku terpilih sebagai salah satu peserta yang maju ke tahap selanjutnya. Tapi tunggu. Kalian penasaran nggak sih apa esai yang aku buat sampai aku lulus ke tahap selanjutnya? Kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis ya. Tapi kalau enggak, tontonlah kasihin dong akunya. Oke, jadi tema yang aku angkat dalam esai aku kali ini adalah budidaya kreativitas masyarakat terbengkalai. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendukungnya. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhinya di antara lain, lapangan pekerjaan yang sempit, skill yang tidak mumpuni, tidak adanya rasa percaya diri untuk memulai sesuatu, serta karena tidak memiliki modal. Nah, sehingga penting untuk diketahui bahwa angka pengangguran ini akan sangat sulit untuk diturunkan apabila tidak diberikan solusi yang tepat serta bermanfaat bagi generasi muda. Nah, sebagai generasi muda, kita layak sekali untuk ikut serta dalam pemecahan masalah ini dengan menyumbangkan ide serta gagasan yang kita miliki. Karena itu, kita harus mencetak diri menjadi sosok pemimpin yang kreatif, solutif, dan inspiratif dengan mengandalkan kreativitas yang kita miliki. Salah satunya dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan yang menghasilkan produk siap jual dengan mengandalkan masyarakat menganggur sebagai objek kegiatan. Hal ini sebagai bentuk upaya membuka lapangan pekerjaan guna menekan angka pengangguran di Indonesia. Sehingga sebagai pemateri, saya memberikan ide atau gagasan berupa pembudidayaan kreativitas masyarakat terbengkalai melalui pengolahan keterampilan pertanian, memasak, kreasi pakaian, desain grafis, dan bidang lainnya. Oleh sebab itu, untuk mendukung terlaksananya kegiatan ini, sangat diperlukan dukungan dari semua pihak agar dapat bekerja sama baik dari pihak akademisi, para ahli, dan yang paling utama ialah dukungan berupa kebijakan dari pemerintah sebagai bentuk keikutsertaan dalam kegiatan yang akan berlangsung. Nah, adapun kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan guna mengelola kemampuan generasi muda agar dapat mengupdate kreativitas dengan memberikan penjelasan berupa pengetahuan keterampilan, praktek keterampilan, hasil keterampilan, dan proses pemasaran keterampilan, di mana kegiatan ini cenderung mudah serta menggunakan alat dan bahan yang sederhana sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan dengan keberhasilannya yang sangat besar. Kegiatan keterampilan ini akan diselenggarakan oleh pemerintah dan generasi muda yang memiliki potensi besar sebagai objek yang akan dikontrak oleh pemerintah selama 2 tahun dalam proses kegiatan keterampilan ini. Generasi muda akan dilatih oleh para ahli dalam proses pengetahuan keterampilan, praktek keterampilan, hasil keterampilan, dan proses pemasaran keterampilannya. Satu kegiatan keterampilan yang pemateri akan paparkan sebagai contoh keterampilan yaitu keterampilan dalam bidang pertanian. Adapun tata pelaksanaan kegiatannya dimulai dari tahap 1, pemilihan objek kegiatan, tahap 2, pelatihan, tahap 3, praktek lapangan, tahap 4, distribusi produk. Pada tahap pertama, yaitu pemilihan objek untuk kegiatan yang dilakukan, di mana peran ini dilaksanakan oleh pimpinan daerah, di mana mereka mencari orang-orang yang dianggap paling mumpuni di bidang yang akan dikerjakan, di mana di tahap pertama akan dipilih sebanyak 10 orang dalam satu keterampilan yang dibentuk dalam satu kelompok yang akan dipimpin 2 tenaga ahli. Kemudian pada tahap 2 dilaksanakan pelatihan sebagai bentuk dukungan materi atas apa saja yang akan dilakukan.
tata cara pengerjaan, dan hal-hal yang sekiranya kurang dipahami pada pelaksanaan kegiatan yang akan berlangsung. Hal ini dilakukan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, serta bentuk diskusi awal atas apa saja yang akan dan ingin dilakukan ke depannya, dan membangun interaksi sosial sesama anggota kegiatan, di mana kegiatan pelatihan ini akan dilaksanakan selama 1 bulan penuh. Kegiatan ini akan dilatih oleh pembina yang ahli di bidangnya, di mana pembina akan memberikan materi terkait keterampilan bidang pertanian yang berhubungan dengan tanaman yang akan ditanam. Nah, tanaman ini bisa saja seperti tomat, cabai, kangkung, bayam, kentang, bawang, dan lain sebagainya. Cara mengolah dan memeliharanya, pemasaran produk siap jadi, serta mengatasi kendala yang tidak terencana. Selanjutnya, tahap 3 ialah pelaksanaan praktek di lapangan. Kegiatan ini dilakukan dari awal kegiatan hingga produk jadi dan siap untuk dijual. Selama proses kegiatan yang dimulai dari menanam, pemberian pupuk, penyiraman, dan panen hasil tetap dipantau oleh tenaga ahli selama kegiatan berlangsung, di mana lamanya kegiatan ini berlangsung 5 bulan serta akan berulang selama 2 tahun. Selama berlangsungnya kegiatan ini, perlu untuk diketahui bahwa para peserta akan dalam bimbingan dan awasan pemerintah, karena biaya keseluruhan yang digunakan akan ditanggung pemerintah sepenuhnya, serta seluruh objek akan diberikan honorarium oleh pemerintah selama kegiatan belum menghasilkan. Namun, di saat usaha nanti telah memiliki hasil, maka hasil dari penjualan akan dibagi 20% untuk pemerintah yang akan masuk ke kas negara, dan 80% akan dibagi kepada para peserta kegiatan keterampilan. Hal ini dilakukan agar para peserta yang ikut dalam pelatihan ini termotivasi untuk melakukan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Kemudian, terakhir pada tahap 4, yaitu distribusi produk siap jual. Pada tahap kegiatan ini, semua produk yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya akan dijual atau dipasarkan dengan 2 cara, yaitu melalui pemerintah atau sendiri. Adapun cara pemasaran yang dilakukan melalui pemerintah ialah dengan melakukan acara pekan yang mana tempatnya disediakan langsung oleh pemerintah. Pada kegiatan ini, para peserta akan berkumpul dengan membentuk stand sesuai dengan produk yang dimiliki. Akan tetapi, pekan ini hanya dilakukan seminggu sekali. Pekan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemerintah atas kegiatan ini, sekaligus media promosi kepada turis lokal dan mancanegara. Sedangkan cara kedua, melalui usaha sendiri dengan mendistribusikan produk secara meluas, baik dengan online ataupun offline. Sebab objek dibebaskan untuk memasarkan produk asalkan dapat memperoleh keuntungan. Dalam penerapan ide atau gagasan ini, terdapat 2 aspek yang akan dipengaruhi, yaitu aspek sosial. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ini dilakukan dengan menggabungkan beberapa orang dari berbagai wilayah, dan dalam proses kegiatannya dilakukan secara kerjasama dan menikmati hasilnya bersama. Kemudian, pada aspek ekonomi, aspek ini menjadi yang paling berpengaruh, sebab masyarakat tidak lagi sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sedangkan untuk pemerintah, hal ini sebagai wujud pemenuhan atas program Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai tujuan dari pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia, serta juga memperoleh 20% atas hasil dari untung bersih penjualan produk yang dipasarkan. Ide atau gagasan ini sangat layak untuk dilaksanakan, sebab pelaksanaan awal hingga akhir dilakukan dengan sederhana dan kegiatan bersifat berkelanjutan. Sebab kegiatan tahap pertama selesai selama 2 tahun, maka akan dilepas oleh pemerintah dan akan direkrut yang baru dan dibimbing lagi seperti sebelumnya, dan seperti itu selanjutnya. Nah, itu tadi pemaparan aku tentang budidaya, kreativitas, masyarakat, terbengkalai. Harapan aku, semoga teman-teman dengan video ini dapat memberikan manfaat berupa wawasan dan ilmu pengetahuan kepada teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.